Ya. Halo, selamat malam Bu Tiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Ya, apa kabar? Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Lagi Sehat sibuk Bu. apa ini Bu? Ini baru apa namanya? Habis sholat Isya ya. Ini baru Ya, selesai sholat. Alhamdulillah nggak ada kegiatan lagi nih sementara ini belum ada gitu. Jadi masih udah ada. waktu nyantai ya Bu. Iya, iya Bu. Ya Bu, apa? Gini apa? Bentar lagi kita akan latihan integrasi 47 sub skill ya Bu. Apakah Ibu siap? Ya, baik Bu. Insya Allah siap. Ya, terima kasih Bu. Ya. Dan di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang paling diketahui oleh Ibu? 47 sub skill ya. Sebenarnya sih semua memang tahu ya Bu dari 47 sub skill, tapi yang paling saya mungkin yang paling tahu ya semuanya lah Bu, saya tahu dari dari apa materi dari Coach Utoro. Jadi insya Allah 40 sub skill saya mengetahui semuanya gitu Bu. Dan mana yang belum diketahui Bu? Apakah ada yang belum diketahui dari 47 sub skill tersebut? Alhamdulillah sudah sih Bu, udah dipelajari kemarin. Alhamdulillah sudah ujian ya, ujian dari Coach Ya, Mahir. Jadi di situ kita review kembali. Jadi insya Allah 47 sub skill itu sudah diketahui begitu Bu. ya, ya. Lalu apa yang perlu dilakukan agar lebih tahu Bu? Kan udah tahu ya Ibu ya dari 47 tersebut. Jadi agar lebih tahu lagi itu apa yang harus dilakukan Bu Tiwi? Supaya lebih tahu ya, saya harus mengulang-ulang kembali apa namanya model-modelnya gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari sub skill tersebut gitu. Jadi saya harus menghafalkannya Bu untuk lebih mengetahui lagi sub skill masing-masing dari skillnya gitu, dari 8 skill itu. Jadi apa lebih belajar lagi gitu ya Bu ya? Iya, belajar lagi betul. Ya. Lalu ini kalau di antara 47 sub skill tersebut yang telah kita pelajari, mana yang paling sering dipakai oleh Ibu? Ya, selama ini karena jam terbangnya masih maksudnya masih kecil gitu ya, selalu menggunakan kerangka berpikir gitu ya, kemudian skor gitu ya, kemudian setelah itu baru sub skill yang lain gitu. Karena saya pikir karena durasi waktunya kecil gitu ya, tidak panjang, sekitar 10 sampai paling panjang waktu itu saya pernah sampai 16 menit gitu ya, sampai 19 menit. Jadi memang tidak semua bisa dipakai gitu. Seperti itu. Jadi hanya beberapa karena ter itu ya kendala waktu ya Bu ya yang singkat seperti itu ya. Ya, seperti itu Bu. Itu yang paling sering dipakai yang mana Bu? Sub skill itu Bu. Selama ini kerangka berpikir, smart goals, kemudian skor ya, skor, kemudian kesimpulan, action plan, closing itu yang paling sering ya. Kalau yang lainnya itu apa namanya mengikuti dari cita-cita dari kliennya atau tujuan kliennya. Jadi biasanya saya menambahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh klien seperti itu. Jadi menyesuaikan mungkin kasus klien apa seperti itu Bu. Ya, seperti itu. Iya, Bu. Lalu yang perlu dilakukan apa ketika agar sub skill tersebut sering dipakai gitu Bu? Kalau menurut saya ya latihan berlatih untuk apa namanya memberikan coaching dengan jangka waktu yang lebih lebar, yang lebih panjang ya. Yang saya baru pahami kan ada pro bono coaching gitu ya, bisa sampai 1 jam. Nah ini saya belum pernah melakukannya gitu. Kalau sampai 1 jam mungkin lebih banyak lagi soft skill yang bisa saya pakai gitu.
Nah, di samping itu juga mungkin harus lebih sering-sering untuk latihan praktek ya. Nah, seperti itu. Pokoknya Lah, intinya tetap untuk sering memakai setiap hari ya Bu ya. iya betul Bu. Di antara 47 sub skill itu yang paling bermakna mana Bu bagi Ibu? Yang paling apa Bu? Yang sudah dipelajari dari 47 sub skill tersebut yang paling bermakna bagi Ibu? Yang ketika saya masuk ke dalam guru coach ini, saya sangat berkesan untuk apa namanya mendukung gitu ya, mendukung, bertanya, kemudian mendengar, kemudian skor, membangun kerangka berpikir, mengelola produktivitas, kayaknya semuanya gitu ya. Jadi sangat-sangat apa? Ketika saya belajar jadi coach, guru coach ini, sebenarnya saya membangun mindset yang baru dalam diri saya. Jadi bagaimana kita memaintain semangat ketika kita mau melangkah ke tujuan, dan itu dari 47 sub skill itu saling apa berkaitan gitu. Jadi kayaknya semuanya ya, semua sub skill gitu menurut saya. Kira-kira ada yang kurang bermakna bagi Ibu di antara 47 sub? Tidak, semuanya bermakna untuk saya gitu. Seperti itu, Bu. Jadi yang perlu dilakukan apa Bu agar semuanya itu juga lebih bermakna bagi Ibu? Kalau emang sudah bermakna, tapi agar lebih bermakna bagi Ibu, itu apa yang harus Ibu lakukan? Tentunya saya harus sering apa namanya berlatih ya, sering berlatih. Jadi ketika menjadi coach itu, saya sebenarnya merasakan bahwa saya membangun langkah-langkah yang saya sendiri pribadi gitu untuk melalui apa bagaimana saya membuat kerangka berpikir saya sendiri gitu. Jadi saya yakin dengan berlatih, sering berlatih, maka itu akan apa namanya semakin bermakna gitu untuk saya. Ya, pokoknya dari awal sampai akhir tetap berlatih ya Bu ya. Ya, selalu berlatih. Kemudian dari 47 sub skill tersebut yang kira-kira diprioritaskan Ibu yang mana Bu? Sub skill yang prioritas ya. Kalau prioritas saya ya yang tentunya yang apa namanya pertama kerangka berpikir dulu ya. Kerangka berpikir, kemudian menanyakan smart goal, kemudian skor. Nah setelah itu kalau menurut saya harus ada stage ya, stage supaya apa namanya dari si klien ini menjaga suasananya selama melangkah itu dengan apa namanya pengingat, reminder. Kemudian setelah itu ya mungkin hampir semuanya barangkali ya, mengelola produktivitas, terus ketangguhan gitu ya, ketangguhan, kemudian habit. Nah, jadi sepertinya ya yang tadi saya bilang semuanya saling menguatkan gitu, seperti itu. Yang dan itu yang paling disukai ya Bu ya, terutama yang kalau yang diprioritaskan itu ya Bu ya. Ya, ya betul. Ya, kalau yang tidak disukai apa Bu? Tidak ada Bu, tidak ada yang saya tidak sukai. Jadi apa yang perlu dilakukan agar lebih disukai lagi? Apakah juga tetap berlatih dan berlatih Bu? Betul Bu, karena saya harus berlatih gitu, karena memang ingin bisa mengalir gitu ya, ketika coaching itu saya ingin bisa lebih mengalir kepada coachingnya, seperti itu. Jadi suasananya nanti tidak seperti lagi coaching ya Bu ya, tapi tetap baru berinteraksi biasa seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak yang mengcoaching kan seperti itu ya. Ya, betul Bu. Lalu untuk yang paling apa tadi ya, yang diprioritaskan lagi, yang tidak apa maksudnya yang perlu diprioritaskan Bu? Tadi ya yang awal mungkin yang paling itu mendukung ya, bagaimana soft skill mendukung, bagaimana seorang klien itu merasa nyaman dengan coachnya sehingga bisa menyampaikan
apa yang ada dalam pikirannya gitu ya, terbuka gitu ya kepada coach. Jadi mungkin menurut saya yang paling prioritas adalah mendukung ya Bu, mendukung dan mendengar tentunya, mendukung, mendengar dan bertanya itu kayak seperti satu kesatuan gitu ya. Sebelum kita ke sub skill yang lain. Jadi menurut saya seperti itu. Mengapa Bu perlu diprioritaskan Bu itu Iya antara kan, mendukung, ya karena menurut saya ketika di awal itu bisa saja kliennya kita tidak mengenal sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin klien itu ada yang kita kenal, ada juga yang mungkin ya, ya entah kapan gitu ya. Mungkin saya juga tidak mengenal klien tersebut gitu. Jadi bagaimana menyambungkan chemistry antara saya dengan klien? Ya saya paling tidak mempunyai 3 sub skill itu, mendengar, mendukung, dan bertanya gitu. Nah setelah dengan mendukung, maka saya memberikan pertanyaan yang dirasakan nyaman oleh klien, kemudian saya mendengarkan apa yang dimaksudkan oleh klien. Nah, setelah itu akhirnya terbangun suasana atau stage yang bagus gitu ya antara coach dengan klien. Nah, setelah itu baru saya akan menanyakan sub skill yang lainnya seperti itu. kira-kira dampaknya apa Bu ketika itu diprioritaskan Bu dari skill tadi apa bertanya, mendukung, mendengar itu kalau diprioritaskan dampaknya apa kira-kira untuk Ibu atau untuk klien atau Iya, menurut saya dampaknya akan bagus sekali ya Bu Min ya. Jadi karena istilahnya ada rasa nyaman sehingga klien akan percaya dengan coach gitu ya. Nah, ketika sudah percaya dengan coach ada apa namanya belief gitu ya, dia akan istilahnya terbuka gitu. Semua yang ingin dikatakan akan disampaikan gitu dan akan menerima feedback dari coachnya dengan baik gitu. Menurut saya seperti itu. jadi dampaknya tetap akan bagus bagi klien ataupun coach ya Bu ya. Ya, itu. Ya Bu. Lalu kesimpulannya apa Bu untuk ini Bu? Dapat apa yang dapat diambil Bu? Ya, menurut saya dari 47 sub skill itu merupakan ibaratnya senjata gitu ya, senjata dari seorang coach atau peralatan gitu ya, peralatan untuk melakukan coaching ya seperti seorang juru masak, dia harus punya kompor, misalnya harus punya kompor, harus punya panci, penggorengan dan lain-lain gitu. Maka sub skill ini adalah apa namanya peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah coaching. Jadi 47 sub skill ini harus dipelajari sehingga pada akhirnya terintegrasi dengan coach dan yang itu akan ibaratnya kita akan menjadi seorang profesional atau chef ya dalam memasak sehingga sudah tidak apa istilahnya dinamikanya akan baik dengan klien yang manapun. Jadi harus terintegrasi dengan seorang coach seperti itu. Ya, ya. Lalu yang ingin segera dilakukan apa Bu untuk Bu Tiwi sendiri setelah ini Bu? Action plan-nya apa Bu? Membangun habit ya Bu Min ya. Bangun habit dari arahan Coach Utoro bahwa kita harus meluangkan waktu minimal setengah jam lah untuk membuka-buka kembali materi-materi, mendengarkan video gitu ya. Jadi saya berkeinginan membuat action plan minimal setengah jam lah untuk membuka-buka materi tentang kelas coaching gitu Bu. Ya, semoga berhasil ya Bu ya untuk itu dan semoga lancar untuk rencananya action plan-nya ya Bu ya untuk Bu Tiwi ya. Terima kasih Bu untuknya dan baik sampai ketemu di waktu yang telah kita sepakati untuk coaching ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tiwi. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.